Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar soleh-soleha? Semoga semua masih dalam keadaan sehat walafiat ya. Hari ini Ibu akan mengajar kelas 7 untuk materi bilangan bulat. Sudah siap semuanya? Cus, ikutin Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hari ini untuk kelas 7 belajar dengan Ibu ya. Materinya bilangan bulat. Oke, apa sih bilangan bulat itu? Nah, bilangan bulat itu induk semua bilangan. Di situ ada bilangan asli yang dimulai dari angka 1, ada bilangan cacah yang dimulai dari angka 0, ada bilangan bulat positif dan bulat negatif. Itu mungkin sudah kalian pelajari di SD ya. Kita perdalam lagi di SMP. Nah, selanjutnya Ibu akan mengingatkan kalian bagaimana mengoperasikan suatu bilangan bulat dengan garis bilangan. Yuk. Nah, operasi bilangan bulat. Operasi bilangan bulat ada bermacam-macam ya, ada penjumlahan, ada pengurangan, ada perkalian, ada pembagian, dan operasi campuran. Ini masih di operasi bilangan bulat dasar ya. Kita di sini akan belajar dulu dua operasi, yaitu operasi penjumlahan dan operasi pengurangan dengan menggunakan sekali lagi garis bilangan. Nah, operasi penjumlahan dulu ya. Penjumlahan bilangan bulat sekali lagi dapat diselesaikan dengan menggunakan garis bilangan untuk bilangan yang sederhana. Contohnya, operasi bilangan bulat yang positif itu ditandakan dengan panah ke arah kanan. Sedangkan operasi bilangan bulat negatif itu ditandakan dengan arah panah yang menunjuk ke arah kiri. Contoh, Ibu punya gambar garis bilangan seperti ini. Kemudian mau menyusun gambar garis bilangan yang menunjukkan sebuah penjumlahan, yaitu 2 ditambah 5. Sebenarnya langsung bisa ya, 2 tambah 5 berapa hasilnya? 7 kan? Tapi bagaimana kalau menuliskannya dalam garis bilangan seperti ini? Tadi ingat, karena 2 dan 5 itu sama-sama bilangan bulat positif yang ke arah kanan. Jadi yang pertama 2 ke arah kanan. Nah, ditambah 5 lagi ke arah kanan. Oke. Jadi jawabannya, bilangannya adalah 7 ke arah kanan. Seperti itu. Jawabannya tetap angka 7. 2 tambah 5 itu 7. Oke, next. Nah, jika A dan B adalah bilangan bulat, maka penjumlahan yang melibatkan bilangan A, B, min A, min E, min B dapat dilakukan sebagai berikut. Nah, ini A tambah B itu sama dengan B tambah A. Jadi angkanya dibolak-balik sama saja. 2 tambah 5 itu artinya sama dengan 5 ditambah 2. Begitu juga dengan ketika negatif ya. Min A ditambah B itu sama dengan min A plus B. Nanti untuk lebih jelasnya kita dalam bentuk angka saja ya. Ini agar kalian tahu saja bahwa ini adalah sifat penjumlahan bilangan. Oke, next. Nah, ini ya sekali lagi sifat penjumlahan bilangan. Satu ketertutupan ya. Karena matematika itu pasti, maka A tambah B nilainya sudah pasti bilangan bulat juga. Misalnya 2 tambah 5 sudah pasti 7. Itu bilangan bulatnya. Maksudnya seperti itu. Jadi ketika
penjumlahan bilangan bulat dia tidak jauh dari bilangan bulat. 2. Komutatif yang saya tadi bilang. Komutatif itu apa sih, Bu? Dibolak-balik sama aja. Itu intinya. Mau 2 ditambah 5, mau 5 ditambah 2, jawabannya tetap 7. Next. Oke. Lanjut, asosiatif. Nah, ketika kalian ada 3 bilangan, nah mau mana dulu yang dijumlahkan karena sifatnya adalah asosiatif, tetap sama. Yang selanjutnya ada unsur identitas. Ada unsur identitas itu maksudnya ada elemen netral 0. Angka berapapun yang dijumlahkan dengan angka 0, hasilnya tetap bilangan itu. Misalnya 2 saya jumlahkan 0, hasilnya tetap 2, nggak bertambah. 1 saya tambahkan dengan 0, hasilnya tetap 1. Seperti itu yang dimaksud dengan unsur identitas. Next. Oke. Bagaimana dengan operasi pengurangan? Sama. Kita pakai dengan dari operasi bilangan dulu ya. Oh, inverse ternyata. Inverse atau lawan suatu bilangan. Ya. Namanya juga lawan ya. Kebalikan. Jadi kalau 1 lawannya negatif 1, 2 lawannya negatif 2, seperti itu. Next. Nah, kita dapat mengemukakan sifat-sifat pada setiap pasangan bilangan sebagai berikut. Jika bilangan yang satu positif, maka pasangannya negatif. Ilustrasinya, ini pasangan bilangan ya, bukan pasangan yang lain, pasangan bilangan. Oke. 1 berpasangan dengan negatif 1. Yang saya bilang tadi ya. 2 berpasangan dengan negatif 2. Kemudian, selisih suatu bilangan yang berpasangan dengan 0, hasilnya adalah bilangan yang berlawanan. Misalnya 0 dikurangi 1, maka hasilnya adalah negatif 1. 0 dikurangi 2, hasilnya adalah negatif 2. 0 dikurangi negatif 1, hasilnya 1. Itu. Jadi kalau ada pengurangan dengan berpasangan dengan 0, hasilnya adalah lawan dari bilangan itu. Yang ketiga, jumlah 2 bilangan yang berpasangan itu pasti 0. Contoh, 1 pasangannya kan negatif 1. Kalau 1 ditambah negatif 1, jawabannya sudah pasti 0. 2 kan pasangannya negatif 2. Jika 2 ditambah negatif 2, maka jawabannya pun juga 0. Seperti itu selanjutnya. Apabila kedua bilangan itu berpasangan, maka ketika dijumlahkan hasilnya 0. Oke, kita lanjut lagi. 4. Setiap anggota pasangan bilangan dinamakan lawannya, atau dinamakan pasangannya, atau dinamakan inverse-nya apabila syaratnya ketika dijumlah hasilnya 0. Oke? Paham sampai di sini? Ya, kita lanjut ya. Jika A adalah bilangan bulat, maka inverse A atau lawan dari A adalah negatif A. Nah, gambar ini gambar pengurangan ya. Ingat, kalau tadi penjumlahan kita ke kanan. Sekarang pengurangan arah panahnya ke kiri. Oke. Gambar garis bilangan menunjukkan sebuah angka yaitu 8. 8 kan positif ya. Dia arahnya ke kanan dulu. 8. Kemudian dikurangi 4. Dikurangi 4 yang menunjuk arahnya ke kiri. Bukan berarti dia negatif, tapi memang karena pengurangan jadi arah panahnya ke kiri. Jawabannya adalah 4 sisanya. Seperti itu. Lanjut. Kemudian pengurangan 2 bilangan bulat ini sama, hampir mirip dengan tadi penjumlahan. Tapi untuk pengurangan tolong sedikit diperhatikan ya. Misalnya A1, A dikurangi B itu sama dengan A ditambah negatif B. Ingat,
A dikurangi B sama dengan A ditambah negatif B. Seperti tadi, berapa tadi ya? 8 ya. 8 dikurangi 4 itu sama dengan 8 ditambah negatif 4 ya. Oke, seperti itu kurang lebih ke bawahnya. Kalian bisa menggantinya dengan angka yang tadi Ibu sebutkan. Oke, next. Selanjutnya sifat pengurangan. Hampir sama dengan sifat penjumlahan di sini ya. Yang pertama tertutup. Yang kedua, jika A dan B sembarang bilangan bulat, maka tidak berlaku hubungan A dikurangi B itu sama dengan B kurangi A. Maksudnya begini, kalau komutatif tadi pada penjumlahan 2 dikurangi 2 ditambah 5 itu sama dengan 5 ditambah 2. Berbeda kalau pengurangan, 2 dikurangi 5 hasilnya akan berbeda dengan 5 dikurangi 2 ya. Oke, sudah. Asosiatif, jika ada 3 kali pengurangan, maka boleh mana dulu yang didahulukan sama saja. Oke. Sudah mulai paham? Untuk pertemuan kali ini cukup di sini dulu ya. Nanti ketika ada yang mau ditanyakan, kita bisa jumpa di Google Meet ketika Ibu mengajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi semuanya.